Kembali di Newsroom, pemirsa, kebijakan penyaluran bansos menuai polemik. Banyak pihak curiga penggunaan bansos dijadikan alat politik untuk mendulang suara dalam ajang Pilpres 2024. Kritikan salah satunya datang dari Putri Sulung Gus Dur, Alisa Wahid, yang mengkritik keras pernyataan Zulkifli Hasan karena dianggap telah melakukan politisasi bansos. Kebijakan penyaluran bantuan sosial atau bansos menuai polemik. Polemik datang karena penyaluran bansos dilakukan di masa kampanye. Banyak pihak justru curiga penggunaan bansos dijadikan alat politik untuk mendulang suara dalam ajang Pilpres 2024. Bahkan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, baru-baru ini membuat heboh terkait pernyataannya yang menyebut jika BLT dan bansos bersumber dari Jokowi. Ya, kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Pernyataan Zulkifli Hasan tersebut sontak menuai berbagai kritik. Salah satunya dari Alisa Wahid. Putri Sulung Gus Dur itu mengkritik keras pernyataan Zulkifli Hasan yang dianggap telah membodohi masyarakat dengan melakukan politisasi bansos jelang pemilu 2024. Bahkan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, meminta agar pejabat pemerintah menunda pemberian bansos sampai Pilpres agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka. Sementara itu, berbanding terbalik dengan tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang menyatakan penyaluran bansos tidak boleh ditunda. Bansos dinilai amat dibutuhkan masyarakat prasejahtera saat ini. Bansos dari pemerintah memang sangat dibutuhkan, namun jangan sampai disalahgunakan. Penyelenggara dan pengawas pemilu harus lebih bersikap proaktif dalam mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan agar pemilu dapat berjalan tanpa kecurigaan bahkan kecurangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurubicara TPN Ganjar Mahfud, Guntur Romli, jurubicara TKN Prabowo Gibran, Saleh Daulay, jubir Timnas Amin, Pipin Sopian, dan analis politik Henry Satrio. Selamat malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sudah bisa saling mendengar ya audionya, Bapak-Bapak? Ya. Oke, Jelas, pertama saya ingin ke Mas Guntur Romli terlebih dahulu deh. Mas Guntur, ini disebut-sebut pembagian bansos berpotensi disalahgunakan atau dipolitisasi. Benarkah demikian? Tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama kami ingin menegaskan bahwa Ganjar Mahfud mendukung penyaluran bansos sesuai dengan aturan, sesuai dengan kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Maka memang penyaluran bansos itu tidak boleh ditunda. Dan itu juga ditegaskan kembali oleh Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto, tadi siang, yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang sudah sesuai kesepakatan antara DPR dan pemerintah harus disalurkan, tapi jangan sampai terjadi politisasi terhadap bansos hanya untuk kepentingan. Dan ini karena itu kami menyayangkan pernyataan Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Perdagangan kok sekarang memberi bansos, bahkan mengklaim itulah bansosnya Pak Jokowi. Harus ditegaskan, saya setuju pada pendapatnya Mbak Alisa Wahid, bansos merupakan bantuan negara, bantuan pemerintah yang disepakati bersama-sama antara DPR dengan pemerintah, ya. Kemudian juga disalurkan bagi mereka yang berhak. Itu ada haknya rakyat, itu uangnya rakyat, itu uang yang merupakan dari pajaknya rakyat yang diberikan kepada mereka yang berhak melalui bantuan sosial. Karena itu kami sangat menyayangkan ada politisasi bansos. Tolong jangan politisasi bansos, karena bansos adalah bantuan negara untuk mereka yang berhak. Demikian, Mas. Oke, tolong jangan politisasi bansos, saya garis bawahi. Saya minta pendapatnya Bang Saleh, seperti apa? Ya, pertama begini, kan problematika soal bansos ini awalnya kan muncul ketika ada beberapa pihak yang menginginkan agar bansos itu dihentikan sementara. Jadi saya tidak usah menyebut lagi siapa-siapa, tapi saya kira itu sudah menjadi wacana. Nah, sementara di lain pihak,
sebetulnya kan bansos ini itu sebelum ada pilpres ini aja sudah jalan gitu. Dan bahkan pada pilpres yang lalu itu bansos juga jalan, bahkan itu saya kira jumlahnya juga ya sama seperti yang ada sekarang ini. Nah masalahnya sekarang memang kita dalam kondisi peralihan nih, ada situasi di mana masyarakat kita butuh perhatian lebih. Karena apa? Karena kita baru saja recovery dari COVID. Jadi recovery COVID-19 ini sebetulnya kan tidak mudah karena memang ada banyak kelompok-kelompok masyarakat kita yang memang membutuhkan perhatian dan juga bantuan. Nah, karena itulah maka bantuan-bantuan sosial yang ada selama ini tentu perlu ditingkatkan dan diintensifkan. Nah, kalau selama ini kan ada PKH, ya, kemudian ada BPJS, ya, kemudian ada kartu KIS, ada kartu KIP dan seterusnya. Ini kan sebetulnya adalah bantuan-bantuan yang sudah berjalan. Nah, belakangan ini ada bantuan BLT El Nino misal, yang sebagai tambahan saya kira bagian dari program pemerintah yang untuk diberikan ke masyarakat. Ini juga sebetulnya landasannya jelas karena memang berdasarkan laporan BMKG bahwa situasi kondisi di Indonesia kemarin itu Oke. Mute itu suaranya. Oke, Bang Saleh, kalau dari mohon maaf saya potong, kalau dari konteks visual ini yang tadi dikatakan oleh Mas Guntur juga, Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan juga. Ini saya mau ke situ sebentar, saya mau ke situ. Saya jelaskan dulu. Silakan. Iya, saya jelaskan. Jadi artinya bahwa memang tadi ada desakan untuk menghentikan BLT itu tidak tepat karena memang itu sudah sesuai dengan konstitusi. Bahkan yang membagi bantuan sosial itu sebetulnya kan menteri-menteri dari kabinet ini, termasuk diantaranya Menteri Sosial yang paling di depan, yaitu Menteri Ibu Risma. Nah, Ibu Risma ini kan sebetulnya bukan dari katakanlah koalisinya Prabowo, tapi juga adalah koalisinya katakan dari TPN gitu. Itu satu ya. Yang kedua, tadi saya kira ada yang dipotong juga dari video itu. Video itu kan sebetulnya menjelaskan bahwa itu tidak dikatakan bahwa uangnya dari Jokowi, enggak. Yang disebutkan itu adalah ada bantuan sosial, ya disebut beberapa tadi, BLT-nya ditambah, oke, setuju. Kemudian siapa yang memberikan bantuan BLT? Yang disebutnya itu Jokowi sebagai presiden, pimpinan dan kepala negara. Dalam hal ini tentu bukan pakai uangnya Jokowi. Nggak ada tuh pernyataan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan yang mengatakan bahwa itu uang Jokowi. Coba dicek lagi. Kan tidak seperti itu konteksnya. Nggak, ini harus diluruskan. Gitu loh. Jadi ini juga sebetulnya ada meminggirkan fakta yang sebetulnya tidak seperti itu. Nah, karena itu saya kira apa yang disampaikan Pak Zulkifli Hasan itu benar adanya bahwa di masanya Presiden Jokowi itu memang bantuan sosial itu untuk memperkuat kohesivitas sosial dan ketahanan sosial itu memang semakin ditingkatkan gitu. Jadi Jokowi tidak hanya memperhatikan pembangunan infrastruktur, tidak hanya memperhatikan jalan tol yang selama ini juga dikritik ya soal bangun jalan tol terus, bangun bandara terus gitu. Sementara bantuan sosial ini juga diberikan, masa dikritik lagi, masa mau di stop lagi gitu. Ini yang saya kira perlu diberikan pencerahan kepada masyarakat luas. Oke, artinya bansos diberikan memang sesuai peruntukannya ya menurut Anda ya, untuk rakyat agar dan itu sesuai dengan konstitusi, Mas. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lihat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik. Nah, cuma kemudian ketika masuki tahun politik mungkin ada tadi dugaan-dugaan, kemudian juga indikasi-indikasi dan juga asumsi dari masyarakat yang melekatkan dengan bansos ini lekat dengan potensi disalahgunakan. Nah, Mas Pipin, Anda sepakat dengan ini? Ya, saya kira rakyat ini senang dengan adanya bansos. Ya, karena ini uang rakyat dan dikembalikan kepada rakyat, bukan uang orang per orang, bukan uangnya presiden, bukan uangnya keluarga presiden, dan bukan uangnya para menteri. Ini adalah uang dari hasil pajak rakyat yang diserahkan kepada negara, dan memang negara bisa mengalokasikan untuk bansos. Dalam kondisi saat ini sebetulnya kita merasakan rakyat ini, kalau kita melihat ya, sembako kita mahal, ya, kemudian lapangan pekerjaan kita sulit saat ini. Jadi ketika yang diharapkan oleh rakyat sebetulnya apa sih? Sebetulnya yang pertama adalah lapangan pekerjaan, yang kedua adalah sembako yang murah. Jadi ketika negara tidak bisa menyediakan itu,
memang cara cepatnya adalah memberikan bansos. Oke. Jadi siapapun pemerintahannya, kalau misalnya sudah kepepet seperti saat ini, maka memang cara bansos ini yang dilakukan. Cuma kita harus merenung bahwa rakyat Indonesia sesungguhnya yang dibutuhkan adalah lapangan pekerjaan dan sembako yang murah. Yang kedua, yang menjadi persoalan kita adalah apa? Ada dua potensi yang kecurangan yang bisa dilakukan. Pelanggaran yang bisa terjadi ketika penyaluran bansos saat ini. Yang pertama adalah potensi politisasi bansos. Ini sudah nampak yang dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan adalah upaya untuk menggiring seakan-akan ini bansos ini adalah uangnya pribadi Pak Jokowi. Jadi meskipun rakyat sebetulnya cerdas saat ini, meskipun Bang Saleh mengatakan tidak disebutkan bahwa itu uang dari Pak Jokowi, tetapi ada upaya ke sana, mempolitisasi. Mempolitisasi yang kedua adalah ketika bansos ini disalurkan, ini potensi penyalahgunaan di sini. Ya, ketika itu seakan-akan untuk mendukung calon presiden tertentu. Misalnya karena saat ini Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo dan Gibran, maka kemudian dikatakan bahwa di lapangan terjadi upaya untuk mengatakan bahwa ini adalah dari Prabowo dan Gibran misalnya. Potensi seperti itu akan terjadi. Dan yang ketiga, saya kira yang mungkin terjadi adalah potensi korupsi bansos. Sebagaimana dulu-dulunya bansos ini dikorupsi. Saya kira yang harus dilakukan itu apa? Kita sangat berharap rakyat Indonesia cerdas. Ayo kita pantau semua penyaluran bansos ini. Yang paling penting adalah tepat sasaran. Bagaimana rakyat yang menerima memang yang berhak dan ini tidak dipolitisasi. Saya katakan Pak Anies dan Gus Muhaimin menang, maka akan diberikan bansos plus, yaitu bansos tidak hanya untuk diberikan kepada orang untuk mereka konsumtif, tetapi bisa produktif. Bagaimana bisa membuka lapangan pekerjaan sebagai modal usaha. Dan yang kedua, tepat sasaran yang ingin kita lakukan. Tidak dipolitisasi. Mas Pipin, ditahan dulu sampai bansos plus tadi. Saya ingin berikan kesempatan Bang Saleh. Ada potensi politisasi. Dan tadi kata Mas Pipin, ada upaya sebenarnya yang terlihat untuk menggiring narasi ini seakan-akan bansos tersebut adalah melalui uang Pak Jokowi. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, pertama begini. Kalau disebut potensi politisasi, yang sebetulnya ini kurang tepat. Kenapa? Karena misalnya bantuan-bantuan sosial itu kan dikendalikan dan juga diatur, dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial dalam hal ini, dan itu bukan sekali lagi bagian dari koalisi. Kenapa Menteri Perdagangan ikut-ikut? Nah, itu benar. Jadi saya kira ini. Menteri Perdagangannya malah yang muncul itu. Enggak, ini saya mau terangin dulu. Saya mau terangkan bahwa Pak Zulkifli Hasan itu hanya menjelaskan bahwa di dalam masa pemerintahnya Pak Jokowi, bansos-bansos ini, BLT dan seterusnya ditingkatkan. Nah, sekarang di dalam situasi seperti ini perlu ditingkatkan karena memang kita sedang menghadapi situasi di mana ada perubahan dan peralihan, di mana kita sekarang mau menata kembali perekonomian kita. Dengar dulu. Yang kedua, nah, di dalam bantuan sosial yang paling banyak itu sebetulnya adalah PKH, dan itu udah sampai dari tahun 2017. Saya ingat waktu itu saya ketua Komisi 8. Yang pertama sekali ketika PKH digulirkan pada masa saya ketua Komisi 8. Menterinya waktu itu adalah Khofifah Indar Parawansa. Nah, sekarang PKH itu ada pendamping desanya, pendamping PKH-nya. Dan itu banyak di seluruh Indonesia ini. Yang mengkoordinir siapa? Kementerian Sosial. Nah, kalau misalnya mau dipolitisasi segala macamnya, bukan kita yang mempolitisasi mestinya, karena bukan di bawah kita. Dan itu terjadi. Ya? Dan itu terjadi. Saya setuju kalau semua kita ini memperhatikan soal ini. Bukti politisasi itu, saya belum selesai. Jadi kalau misalnya ada tuduhan yang dikatakan politisasi, yang dimaksud politisasi ini seperti apa? Justru begini, kalau misalnya ada yang ingin menghentikan bantuan ini, justru itu adalah bagian dari politisasi itu sendiri. Baik. Karena apa? Karena ingin menganggap ini jangan sampai masyarakat dapat bagian di situ, supaya orang tidak dapat bagian kuartal efek lah, atau semacam dapat benefit daripada dulu, itu. Bang Saleh. Nanti saya kasih kesempatan lagi, Bang Hensat. Seperti apa nih? Dari tadi diam, sepertinya mikir atau seperti apa nih, Bang Hensat? Silakan. Iya, memang begini, kalau dari berbagai hasil survei termasuk surveinya Kedai Kopi kan memang kepuasan Pak Jokowi itu tinggi karena dua hal. Yang pertama adalah infrastruktur dan kedua adalah
bantuan sosial termasuk BLT. Nah, memang bantuan sosial ini menjadi alat politik Pak Jokowi yang paling efektif untuk mendapatkan tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakat. Nah, memang yang menarik itu, bukan menarik lah, yang harusnya dipertanyakan memang jadwal BLT yang bersamaan dengan jadwal pemilu. Jadi digelontorkan Januari hingga Juni. Kalau terjadi 2 putaran kan pemilihan pencoblosannya itu terjadinya di Juni. Nah, ini memang yang menarik perhatian. Kenapa kemudian disamakan waktunya. Dan kalau saya tidak salah, Bang Saleh nanti tolong dicek, itu yang akan membagikan tidak lagi Kementerian Sosial tapi Badan Pangan, sebuah badan yang baru saja dibangun atau dibentuk oleh Pak Jokowi. Nah, kalau memang ternyata betul bahwa yang memberikan itu bukan Kementerian Sosial, maka akan menjadi pertanyaan lagi untuk kubu 01 dan 03. Jadi artinya memang sulit sekali pada saat penguasa bermain, bansos ini tetap digulirkan. Apa bedanya dengan 2019 misalnya? Di 2019 secara undang-undang memang diakui Pak Jokowi masih ada satu kesempatan lagi untuk menjadi presiden, sehingga pada saat beliau maju dan otomatis menggunakan kelebihannya sebagai incumbent, itu masyarakat akan memaklumi. Maka memang perjuangan keras waktu itu buat Pak Prabowo untuk mengalahkannya. Tapi yang kali ini memang situasinya agak berbeda. Yang maju sebagai penguasa diwakili oleh anak presiden, gitu ya, dan menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi. Jadi artinya memang BLT dan bansos ini pemerintah harus secara fair ya mengumumkan kepada masyarakat gitu bahwa ini adalah program pemerintah dan bansos merupakan hak dari setiap rakyat, tidak dibagikan berdasarkan duit Pak Jokowi atau uang presiden atau uang per orang, tapi memang bansos ini digelontorkan karena partisipasi rakyat Indonesia yang lain, sehingga sebagai rakyat yang memang membutuhkan dan memang sudah haknya, yaitu akan menerima bansos. Ini memang sebuah hal yang sulit sekali untuk dianggap sebagai sebuah permainan yang fair. Memang bansosnya digelontorkan pada saat kampanye, terlebih bersamaan dengan waktu Pilpres Januari hingga Juni, gitu kira-kira, Mas. Baik, saya catat. Nanti kita akan perdalam lagi usai jeda, Bapak-bapak. Jangan kemana-mana, pemirsa, Anda juga jangan kemana-mana. Kita lanjutkan dialog kita usai jeda berikut. Tetaplah di Newsroom. Kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Loh, Pak Jokowi itu pan itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi. Prabowo Gibran. Terus Prabowo Gibran. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Tadi sudah ditampilkan cuplikan apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan pada saat pembagian tersebut. Saya ingin ke Bang Guntur Romli deh. Bang Guntur, tadi Bang Saleh mengatakan berkali-kali mengatakan bahwa bansos itu sebenarnya ranahnya Menteri Sosial. Nah, ada kewenangannya di Menteri Sosial, tapi pada video tersebut kita lihat yang membagikan justru Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Guntur? Bahwa Menteri Sosial itu kan tidak nampak di lapangan, ya mungkin karena ingin menghindari konflik of interest, tapi ternyata yang diajak kemana-mana oleh Pak Jokowi itu kan Pak Zulkifli Hasan, termasuk waktu ke Banyuwangi kemarin, seminggu yang lalu ya, waktu ke Banyuwangi, penyaluran bantuan El Nino, uang 400.000 dan juga beras, ternyata di situ ada Menteri Perdagangan, sekaligus adalah Ketua PAN. Jadi kami bertanya-tanya, lah ini apa ini kok bantuan sosial kok yang muncul malah Menteri Perdagangan yang harusnya mengurus soal harga-harga beras yang sekarang mulai naik, ya. Kok malah ikut cawe-cawe dalam bantuan sosial. Kemudian juga malah mengklaim soal bantuan sosial itu tersebut secara sepihak, hanya misalnya ini adalah bantuannya Pak Jokowi tanpa memberikan penjelasan kepada masyarakat ini adalah bantuan juga negara, karena kalau bicara soal DPR tidak hanya satu partai yang terlibat dalam memutuskan di situ, ya kan.
Karena kalau main-main klaim ya PDI Perjuangan lebih bisa melakukan klaim karena medsosnya adalah PDI Perjuangan, presidennya sampai sekarang juga masih kader PDI Perjuangan. Tapi kan tidak mau kami melakukan politisasi terhadap bantuan sosial yang merupakan haknya masyarakat, haknya rakyat. Jangan menggunakan bansos yang sudah menjadi hak mereka hanya untuk kepentingan, hanya untuk melakukan pembodohan, hanya untuk melakukan penipuan, ya, dengan mengatasnamakan satu calon, satu partai. Karena biarlah yang menjadi haknya rakyat kita kembalikan kepada rakyat, jangan diklaim oleh satu pihak saja. Demikian. Jadi menurut Anda apa yang dilakukan ini sudah ada indikasi politisasi? Ya jelas. Makanya tadi saya mendengar bahwa dari Komisi 6 ya akan memanggil Pak Zulkifli Hasan atas pernyataan itu. Akan memanggil ke DPR atas pernyataan itu untuk melakukan klarifikasi. Itu yang saya baca misalnya di berita hari ini. Demikian, Mas. Oke. Mas Pipin, tanggapan Anda seperti apa? Ya, yang pertama sebetulnya kalau Bang Saleh mau fair ya, mana politisasi? Video ini sudah membuktikan politisasi. Jadi mengarahkan ke Pak Jokowi, mengarahkan ke Pak Prabowo Gibran gitu. Jadi saya kira kita lucu sebetulnya ya, karena mungkin menganggap rakyat ini tidak cerdas, menganggap rakyat ini memilih karena bansos ya. Mungkin rakyat ini melihat bahwa bansos ini adalah salah satu memang diperlukan, tetapi tentu itu bukan satu-satunya yang dibutuhkan oleh rakyat. Rakyat itu butuh lapangan pekerjaan, dan yang kedua adalah butuh sembako murah. Itulah yang diperjuangkan oleh Anies Muhaimin. Yang kedua, saya melihat ya, bahwa yang kita lihat saat ini ya, bahwa ini bansos ini dilakukan oleh oleh pemerintah seakan-akan memang ini betul untuk rakyat ya, bahwa ini pasca Covid. Tadi Bang Saleh mengatakan bahwa ini pasca Covid, tetapi kadang nggak sinkron juga, nggak konsisten. Misalnya pembangunan IKN untuk dananya memang kalau untuk masyarakat, kenapa itu terus dilanjutkan gitu? Pembangunan IKN itu gitu. Padahal kalau mau fair saat ini seharusnya ya ayo kita bagaimana negara ini membuka lapangan pekerjaan, bagaimana sembako ini murah gitu. Nah, saya kira ini butuh kedewasaan di antara kita. Mudah-mudahan saya yakin ya bahwa rakyat saat ini cerdas. Mereka tidak hanya memilih gara-gara bansos, tetapi mereka akan melihat mana visi misi program kerja yang baik untuk rakyat ke depan. Maka yang saya lihat adalah bahwa rakyat ingin perubahan, rakyat ingin ke depan tidak terjadi lagi lapangan pekerjaan semakin sulit, pengangguran semakin luas di tengah-tengah masyarakat, dan sembako kita semakin mahal. Jadi apa yang harus dilakukan? Saya kira 14 Februari insya Allah rakyat Indonesia akan memperlihatkan kecerdasannya dalam memilih, dan insya Allah adalah pemimpin yang terbaik yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Baik, Bang Saleh, video ini katanya sudah membuktikan bahwa ada politisasi di sana. Tanggapan Anda, Bang Saleh? Ada 3 hal yang mau saya sampaikan ya. Pertama, kalau disebut ini politisasi, sebetulnya ya saya kira kurang tepat ya secara utuh ya. Kenapa? Karena memang kubu Prabowo Gibran ini kan dari awal itu kan memang konsepnya adalah kelanjutan. Jadi melanjutkan program-program dan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Pak Jokowi. Tadi Henry Satrio mengatakan Jokowi itu kan berhasil di 2 hal ya. Pertama soal infrastruktur, dan yang kedua soal bantuan sosial ini. Nah, karena ini adalah bagian dari keberhasilan yang diakui bahwa ini adalah penting sekali, maka tentu harus disampaikan ke publik sebagai bagian dari pencerahan dan pencerdasan, bukan pembodohan seperti yang diklaim tadi. Justru pencerdasan, dikatakan bahwa Jokowi berhasil membangun hal ini ya di dalam konteks menjaga agar kehidupan sosial kita terjamin ya, bahwa hak-hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan dan penghidupan yang layak itu bisa terjamin sampai hari ini. Itu satu. Yang kedua, tadi Kang Pipin mengatakan ini gimana? Kok nggak konsisten? Ada pembangunan IKN. Ini harus mengerti juga soal budgeting di dalam APBN. Dalam APBN itu ada anggaran untuk IKN, ada juga anggaran untuk sosial. Jadi itu sebetulnya berimbang. Jadi nggak bisa juga misalnya dana sosial digunakan yang sudah diketok, disetujui di DPR untuk bantuan sosial, tiba-tiba dirubah untuk menjadi
apa namanya pembangunan di IKN, atau sebaliknya yang sudah diketok untuk pembangunan IKN diambil alih, diganti lagi untuk bantuan sosial. Itu nggak betul. Dan lagian kalau kita nanti ambil dana IKN itu untuk pembangunan sosial ditambah lagi, misalnya seperti sekarang, sedangkan yang sekarang aja sudah diprotes dikatakan politisasi, apalagi kalau diambil semuanya yang dari IKN itu dialihkan untuk bantuan sosial, apa nggak membeludak lagi itu. Nah, yang ketiga yang perlu saya jelaskan, yang perlu kami sampaikan adalah janganlah nanti ada persepsi di publik, di masyarakat. Jangan sampai gara-gara Pilpres ini malah dihentikan kepentingan rakyat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebelum Pilpres ini bantuan berjalan dengan baik. Tapi tiba-tiba ada beberapa pihak yang sekarang menginginkan dihentikan bantuan itu. Bayangkan luar biasa betapa nanti kecewanya masyarakat kalau misalnya bantuan ini dihentikan hanya untuk tadi menutupi seakan-akan ada politisasi dan seterusnya di sini. Dan karena itu saya mengingatkan sekali lagi, kita tolong ya, kepentingan masyarakat harus tetap kita jaga, kita dorong terus, kita jaga sehingga mereka ini tetap tidak merasa ditinggalkan oleh pemerintah, tidak ditinggalkan oleh siapapun dalam kontestasi ini. Dan kalaupun mau saya tambahkan satu lagi, tadi memang betul banyak kementerian di sini, bukan Zulkifli Hasan saja. Misalnya katakan soal kartu prakerja, yang menangani kartu prakerja siapa? Pak Erlangga, karena itu ada di bawah Menko. Jobnya itu ada di Kementerian Perekonomian. Nah, Menko Perekonomian. Tapi coba kan tidak bisa dikatakan bahwa itu tiba-tiba menjelang pemilu ini seperti itu. Enggak, itu sudah lama. Sejak kartu prakerja itu digulirkan, itu sudah ada di sana. Masa gara-gara menjelang pemilu di stop dulu? Jadi itu kan nggak benar. Sementara penganggarannya di DPR sudah selesai dan itu disetujui oleh semua partai. Gitu loh. Oke. Saya ke Bang Hensat. Bang Hensat, persoalannya kemudian ketika bansos ini diberikan oleh pemerintah dan juga sekaligus yang berkuasa begitu, ketua umum partai politik juga yang merangkap menteri dan lain sebagainya, bagaimana kemudian cara memisahkan, bagaimana kemudian cara melihat apakah uang ini betul efektif ke rakyat dan memastikan bansos ini tidak salah sasaran, apakah jangan-jangan tadi ada penggiringan opini, bagaimana cara membedakannya, Bang Hensat? Audionya Bang Hensat boleh? Memang pasti ada pengiringan-pengiringan itu, Mas. Apalagi pada saat Pak Jokowi membagikan itu didampingi oleh Pak Prabowo misalnya ya, atau fungsionaris partai politik lainnya yang memang mendukung Prabowo Gibran. Tadi saja Pak Zulkifli Hasan kan sudah tidak fair juga. Misalnya pada saat dia nanti sebagai Menteri Perdagangan ya dibicara kampanye Gibran kan menurut saya tidak tepat gitu ya. Maka tidak baik juga kalau kemudian Pak Jokowi berbangga hati pembagian bansos sebagai keberhasilan dia. Karena justru itu sebetulnya hal yang memalukan buat Presiden, Bang Saleh. Bahwa dia harus berbangga hati pada saat menyuap rakyatnya dengan bansos. Dia harusnya meningkatkan perekonomian di Indonesia. Ini sebelum Pilpres ini sudah ada loh. Nggak boleh gitu juga. Pak Henry Satria tadi ngomong tadi di awal mengatakan ini bagian dari kesuksesan. Kok tiba-tiba sekarang balik lagi? Bukan kesuksesan. Saya katakan tadi udah saya catat ini kok. hal kepuasan. Kepuasan, Pak. Kepuasan publik ya dari Pak Jokowi ini ya, salah satunya selain infrastruktur adalah bansos, Pak. Jadi kalau Bapak menyebut kesuksesan dan memutar balik kesuksesan itu pun tidak apa-apa. Karena apa? Ini adalah upaya suap dari pemerintah kepada rakyatnya. Karena rakyatnya ini tidak bisa dipenuhi kebutuhannya dan pemerintah gagal menurunkan harga sembako, menurunkan harga-harga barang lainnya, gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka digelontorkanlah bansos itu. Jadi itu adalah upaya suap, Pak, sebetulnya. Upaya suap. Upaya membeli suara rakyat, Pak. Saya mau koreksi ya. Oke, Bang Saleh, silakan. Ini penting. Menurut saya, Bang. Ini pentingnya soal kata suap ini. Enggak, tunggu dong. Ini Tadi kan loh. Abang bicara, saya juga diam aja. Iya. Ini kan analogi saya bahwa seharusnya pemerintah itu tidak boleh berbangga dengan pembagian bansos. Harusnya pemerintah berbangga dengan kegiatan-kegiatan lain yang bisa mesejahterakan rakyat. Membagikan bansos itu artinya ada kegagalan dari pemerintah. Oke. Itu yang ingin saya katakan. Jadi kalau kemudian berlindung bahwa ini
sudah digelontorkan bansos sebelum adanya Pilpres. Iya, sudah digelontorkan, tapi Baik. jangan terus-terusan Baik. dong. Oke, Apa baik. upaya pemerintah Baik. lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat selain Baik, bansos? saya kasih Kan nggak saya ada, kasih Bang. Bang Saleh untuk menjawabnya Silakan, Bang singkat Saleh. saja, Bang. Waktu kita terbatas. Ya, gini, pertama yang soal definisi soal suap itu penting sekali, karena kan suap itu pasti image-nya itu negatif ya. Padahal sebetulnya secara konstitusi itu diatur, ada aturannya, Pak. Jadi bahkan cara mengaturnya, bagaimana membagi dan seterusnya itu bahkan ada aturan-aturan turunan daripada undang-undang. Jadi kalau disebut suap berarti itu kan ilegal, negatif, berbahaya itu kalau disebut seperti itu. Dan mohon itu tidak. kita Oke. tidak ada. Tidak Enggak, dong, itu pertama. kan seolah-olah Nah, tadi memberikan katanya suap. saya bicara Kalau- dulu. Enggak dong, jangan Ke begitu, bahasa Bang konstitusi. Saleh. Enggak. Baik. Lah, saya mau Kalau jelaskan bahasa ini kan konstitusi itu adalah bantuan negara, Baik, bukan baik. bantuan Jokowi. Baik. Karena Ya. anak-anak telantar Baik, dan Bapak-bapak, fakir waktu kita miskin terbatas, itu Pak, ya. tidak oleh negara. ada statement yang mengatakan bahwa Baik. itu uang pribadi Jokowi. Baik, Bang Saleh, Tidak ada. oke. Tadi di awal Oke. tadi sudah kita jelaskan itu. Oke, Sekarang tadi kalau disebut bahwa bantuan sosial itu adalah bentuknya suap, nah ini yang harus diluruskan. Oke, Kemudian yang kedua, oke. pemerintah harus mensejahterakan rakyat. Justru salah satu cara yang Baik. bisa untuk Baik. membahagiakan masyarakat bansos adalah memberi tiba-tiba bantuan Baik, ini. baik, Gibran baik, bagaimana, Bapak-bapak, Bang? Saleh sayang Daulay. sekali waktu kita tidak cukup ini Upaya untuk membahas pemerintah panjang memberikan lebar soal ini. kesejahteraan. Baik, baik, Bang Saleh, terima kasih Kembali banyak. pada sisi yang lain, Baik, Bang pemerintah Saleh. menyiapkan Waktu kita sudah bagaimana habis, supaya Bang rakyat Saleh. dapat Bansos pekerjaan. Nanti kita bahas Prabowo lagi, Gibran saya nggak bisa berjanji itu. nanti kita akan Iya, undang lagi jadi untuk ini yang membahas penting masalah ini sekali. lagi, Bapak-bapak. Secara Baik, terima bersama-sama kasih. aja. Bang Saleh, terima kasih. Mas Guntur Romli, Kang Pipin Sopian, Bang Hensat juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu.